Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tema yang berjudul peran komunikator dalam komunikasi kesehatan, yakni yang pertama adalah persuasi dalam komunikasi kesehatan. Persuasi dalam komunikasi kesehatan atau proses komunikasi bertujuan untuk membujuk, merayu, maupun merubah tingkah laku komunikan yang diinginkan oleh komunikator. Dalam hal ini masuk dalam konteks isu-isu kesehatan maupun kampanye-kampanye kesehatan. Misalnya, ketika COVID-19 terjadi, pemerintah melakukan kampanye agar masyarakat mau melakukan suntik vaksin. Yang kedua yakni retorika dalam komunikasi. Retorika merupakan seni berbicara maupun menulis untuk mempengaruhi audiens. Dalam hal ini masuk dalam konteks komunikasi kesehatan. Retorika memiliki 3 elemen. Yang pertama yakni etos atau kredibilitas. Kredibilitas akan jauh lebih dipercaya kepada audiens apabila komunikator memiliki kredibilitas. Kemudian yang kedua ialah patos atau emosi. Audiens akan lebih mengikuti atau melakukan tindakan yang diungkapkan oleh komunikan apabila mampu masuk dalam emosi audiens. Kemudian yang terakhir ialah logos atau logika. Ketika komunikator menyampaikan suatu kampanye menggunakan data maupun statistik dan segala macamnya, itu akan jauh lebih dipercaya oleh audiens. Poin ketiga yaitu kredibilitas komunikator dalam komunikasi kesehatan, yang artinya tingkat kepercayaan dan keyakinan yang diberikan oleh pendengar kepada pembicara. Kredibilitas ini sangat penting dalam komunikasi kesehatan dikarenakan dapat mempengaruhi cara pandang penerima. Selain komponen, kredibilitas komunikator juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama, kompetensi. Seberapa ahli komunikator dalam bidang kesehatan. Contohnya, seorang dokter spesialis penyakit dalam lebih terpercaya dibandingkan seorang influencer yang tidak memiliki latar belakang medis. Kedua, karakter atau integritas, yaitu seberapa jujur dan transparan komunikator dalam menyampaikan informasi. Contohnya, komunikator tidak terlibat konflik kepentingan itu lebih terpercaya dibandingkan seseorang yang menjual atau mempromosikan produk-produk tertentu demi kepentingannya pribadi. Yang ketiga, daya tarik, yaitu gaya bahasa yang menarik, meyakinkan, dan mudah dipahami. Contohnya, seorang dokter yang menggunakan analogi sederhana dan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Poin yang terakhir adalah dampak kredibilitas komunikator. Yang pertama, kredibilitas yang kuat itu dapat membawa seorang komunikator maju dan memiliki nilai plus pada seorang komunikan. Yang kedua, kredibilitas itu dapat mengubah cara pandang seorang komunikan dan tujuan yang diinginkan oleh komunikator itu bisa tercapai. Ketiga, plus adalah kredibilitas yang memiliki keyakinan kepada komunikan dan pengaruhnya itu terhadap komunikasi. Masuk poin yang keempat, yaitu tipe-tipe kredibilitas komunikator dalam komunikasi kesehatan. Ada 3 tipe kredibilitas yang mempengaruhi bagaimana audiens dalam menilai komunikator.
Yang pertama yaitu kredibilitas awal. Kredibilitas ini dimiliki seseorang komunikator sebelum mereka mulai berbicara. Semisal ada seorang profesor kedokteran yang sudah dianggap ahli sebelum ia memulai seminar kesehatan. Yang kedua ada kredibilitas keturunan. Kredibilitas yang berkembang selama komunikasi berlangsung. Contohnya, audiens akan lebih mempercayai dokter yang saat menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah diterima dan juga dipahami oleh audiens. Poin yang ketiga yaitu kredibilitas akhir. Kredibilitas yang terbentuk setelah komunikasi selesai yang mempengaruhi apakah audiens percaya dengan komunikator di masa depan. Contohnya, jika seorang dokter dalam prosesnya menyebarkan hoax, maka kredibilitasnya akan jatuh dan juga sulit dipercaya di masa depan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.